Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifian Putra Sugiarto, NIM A7101837. Pada video kali ini saya menggunakan model pembelajaran direct learning. Apa sih itu direct learning? Direct learning adalah pengetahuan yang bersifat informal dan prosedural yang menjurus pada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan pembelajaran langsung. Menurut Aaron, model pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang struktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Lalu, direct learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan direct learning? Kelebihan dari direct learning saya mengambil dua, yaitu yang pertama dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai siswa. Yang kedua, model pembelajaran direct learning menekankan kegiatan mendengarkan atau melalui ceramah, sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Dengan ceramah dapat bermanfaat untuk menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan informasi, serta menyampaikan pengetahuan yang tidak tersedia secara langsung bagi siswa, termasuk contoh-contoh yang relevan dan hasil-hasil penelitian. Lalu, direct learning, kekurangannya, saya mengambil dua. Yang pertama, dalam model pembelajaran langsung atau direct learning itu sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. Lalu yang kedua, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini tergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Lalu, alasan apa saya mengambil model pembelajaran direct learning ini? Yang pertama, adanya peningkatan time on stack atau waktu efektif siswa belajar. Yang kedua, di model pembelajaran direct learning itu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, menurut saya direct learning itu meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, meskipun pendekatannya bersifat teacher center atau berpusat pada guru, begitu. Lalu selanjutnya praktek dari direct learning. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan teknologi dan informasi. Pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware dan software. Lalu menurutnya para ahli, Huck dan Ken pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu sejarah perkembangan teknologi ada tiga, yaitu masa prasejarah, sejarah, dan modern. Masa prasejarah atau masanya manusia purba, yaitu teknologi informasi yang digunakan untuk sistem pengenalan. Informasi yang didapatkan kemudian digambar pada dinding gua atau tebing bebatuan dengan menggunakan simbol piktografi. Lalu pada masa sejarah,
pada masa sejarah teknologi informasi berkembang pada masyarakat kalangan atas seperti kepala suku atau kelompok digunakan untuk kegiatan tertentu seperti upacara dan ritual. Lalu untuk masanya modern atau masa kini, masa di mana teknologi informasi berkembang sangat pesat dari masa prasejarah. Pada masa ini alat-alat maupun sistem yang diciptakan sudah sangat canggih dari sebelumnya untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Lalu ada fungsi dari teknologi informasi. Fungsinya ada 6. Yang pertama ada capture atau yang artinya mengambil. TI dapat mengkompilasi catatan-catatan secara detail dari berbagai aktivitas, misal menerima info dari keyboard, scanner, mic, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada processing, yaitu yang mengelola atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengelolaan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Lalu yang ketiga ada generating. TI akan menghasilkan atau mengorganisir informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya grafik, tabel, perhitungan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, storage, yang artinya TI dapat merengkam informasi dan data ke dalam suatu media yang kemudian bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya data disimpan ke dalam flash disk, CD, dan hard disk. Yang kelima ada retrieval. TI mampu mencari dan menelusuri kembali informasi dan data yang sudah pernah disimpan. Misalnya mencari data klien yang belum melakukan pembayaran. Lalu yang terakhir ada transmission. TI dapat mengirimkan data dan informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya mengirim data penjualan ke tim lain di lokasi yang berbeda. Lalu ada tujuan dari teknologi informasi. Tujuannya ada 3. Untuk mengatasi suatu problem. Yang kedua, untuk memulai produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan suatu kemampuan dalam melaksanakan kegiatan. Nah, yang keempat, mendukung dan membuka kreativitas. Komponen pada teknologi informasi ada 5. Yang pertama itu hardware, software, brandware, infoware, dan firmware. Hardware adalah perangkat keras atau sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan untuk sistem menjalankan perintah yang telah diprogramkan. Lalu software adalah perangkat lunak atau kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Brandware, seorang manusia atau yang menjalankan pada komputer yang memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Infoware, yaitu teknologi yang melekat pada dokumen yang berisi semua data dan gambar yang diperlukan dalam proses transformasi seperti informasi, prosedur, teknis, metode, spesifikasi, observasi, dan hubungan dokumen dan cetak biru. Lalu yang terakhir, firmware. Perangkat lunak terprogram yang ditempatkan di perangkat keras, perangkat yang untuk mengontrol perangkat dan fungsi intinya. Nah, sekian dari ini presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk materinya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.